Tantri dan Kiara pun meninggalkan lembah larangan. Tubuh mereka melayang di udara. Hingga mereka pun sampai di sebuah desa. Ada satu yang menarik perhatian Tantri. Ia melihat sebuah rumah yang terlihat ramai. Tubuh Kiara dan Tantri pun menggantung di udara tepat di atas rumah itu. Tiba-tiba telinga Tantri menangkap sebuah jeritan wanita dari dalam rumah itu. "Jangan, mohon, jangan." Tubuh Tantri pun melesat turun. Rumah itu dikelilingi oleh para pria bersenjata lengkap. Tantri, yang biasanya berwibawa dengan aura seorang pendekar legendaris, tiba-tiba mendarat dengan tubuh renta, bungkuk, dan tampak seperti nenek-nenek yang hampir terjatuh setiap kali melangkah. Wajahnya kini penuh keriput, rambutnya beruban, dan mulutnya komat kamit seolah mengeluh soal tulang-tulangnya yang rematik. "Astaga, pinggangku. Aduh, lututku. Aduh, kenapa aku sepakat melakukan ini?" "Ya," gerutunya dengan suara gemetar seperti nenek tua asli. Dia bahkan mengambil tongkat kayu dari semak-semak untuk menambah kesan autentik. Dari atas pohon, Kiara hanya bisa menahan tawa sampai perutnya sakit. "Haha, Tantri. Kau serius menggunakan ajian 7 rupanya hanya untuk ini." Dia memegangi dahinya, hampir terjungkal dari dahan pohon karena tidak bisa berhenti cekikikan. Nenek peot bungkuk. "Ini taktik baru atau komedi baru?" Tantri pura-pura tidak mendengar ejekan Kiara. Dia malah melangkah pelan ke arah rumah yang ramai oleh orang-orang bersenjata. Setiap langkahnya diiringi suara batuk yang disengaja. "Huhuk. Aduh, ini apa ya? Tempat berkumpul anak-anak muda. Mau apa kalian di rumah orang?" Teriaknya dengan suara serak yang terdengar seperti nenek yang hobi bergosip. Seorang penjaga bersenjata tombak menoleh dengan wajah bingung. "Siapa nenek ini? Dari mana datangnya?" tanyanya dengan nada curiga. Tantri, tanpa ragu, mengangkat tongkatnya ke arah penjaga itu. "Hei, kau anak muda, mana sopan santunmu? Apa nenek-nenek tidak boleh jalan-jalan malam?" Tongkatnya melayang di udara dan, entah bagaimana, berhasil mengetuk kepala penjaga itu dengan cukup keras hingga orang tersebut terduduk. Kiara, yang masih mengamati dari atas pohon, nyaris terjungkal lagi. "Hahaha, ini terlalu kocak. Siapa yang terpukul oleh tongkat nenek-nenek dan tidak bangun lagi? Tantri, kau harus berhenti sebelum aku mati tertawa." Namun, Tantri tetap serius dalam perannya. Dia melangkah lebih dekat ke rumah itu, tetap dengan langkah terlatih-tatih, sambil mengeluh soal punggungnya. "Aduh, rumah ini besar sekali. Apa ada makanan di dalam? Nenek lapar. Nenek hanya mau sedikit bubur atau teh hangat." Tiba-tiba, suara jeritan dari dalam rumah terdengar lagi. Lebih nyaring kali ini. "Jangan!" diiringi dengan bunyi benda jatuh dan suara kaca pecah. Tantri segera berhenti di depan pintu, memukul-mukul daun pintu dengan tongkatnya. "Hei, jangan ribut-ribut di dalam sana. Apa kalian tidak tahu? Suara keras bisa bikin jantung nenek ini copot." Orang-orang di dalam rumah mulai keluar, bingung melihat sosok nenek tua di depan pintu. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti pemimpin, maju dengan wajah murka. "Nenek ini siapa? Kenapa berani mengganggu urusan kami?" Tantri langsung menunjuk wajahnya dengan tongkat. "Hei, kau, jangan galak-galak sama orang tua. Apa kau tidak diajari sopan santun oleh ibumu?" Tongkat itu melesat lagi. Kali ini mengenai hidung pemimpin itu. "Aduh," jerit si pemimpin, memegangi hidungnya yang merah. Kiara hampir terjatuh dari dahan karena tidak bisa menahan tawa. "Tantri, aku tidak percaya kau berhasil membuat mereka kalah oleh tongkat. Kau adalah legenda komedi." Namun, Tantri, masih dengan wajah nenek-nenek, mengabaikan Kiara. Dengan suara seraknya, dia berkata kepada para penjaga, "Kalau kalian tidak pergi dari sini sekarang, nenek akan panggil cucu nenek. Dia pendekar paling hebat yang pernah ada.
Dan dia bisa mengalahkan kalian hanya dengan menatap kalian. Kiara hampir berguling di atas pohon sambil memegangi perutnya. Cucu nenek, Tantri. Kau benar-benar melampaui batas. Aku tidak tahu apakah ini strategi atau hanya keinginan untuk bercanda. Para penjaga, yang kini kebingungan, saling berpandangan. Mereka tidak tahu apakah harus menghadapi nenek tua ini atau kabur. Pemimpin mereka, yang masih memegangi hidungnya, berteriak, "Jangan biarkan nenek ini menipu kalian. Ini pasti trik." Tantri kemudian berdiri tegak. Dalam sekejap, tubuhnya mulai memancarkan aura emas. Dan wajah nenek tua itu memudar, berubah kembali menjadi Tantri yang penuh wibawa. Dengan senyuman tipis, dia berkata, "Aku bilang, cucu nenek itu pendekar hebat. Tapi kalian lupa, nenek ini sendiri juga lebih hebat." Kiara hampir jatuh dari pohon sambil tertawa. "Kau terlalu jahat, Tantri. Aku tidak akan pernah melupakan ini." Tantri merasakan ada salah satu penjaga yang berniat menyerang dari belakang dengan pedang terhunus. Namun, tanpa menoleh, ia tetap tenang, seolah mengabaikan ancaman itu. Tiba-tiba, dari balik bajunya, kitab kuno yang selalu ia bawa mulai memancarkan cahaya terang. Dua, kilatan cahaya dari kitab kuno itu melesat cepat, menghantam tubuh penjaga yang mendekat. Dalam sekejap, tubuh penjaga itu meledak menjadi kabut darah, tidak mampu menahan kekuatan luar biasa dari kitab tersebut. Tubuh tanpa energi tenaga dalam tak sanggup menghadapi kedahsyatan ilmu tinggi yang tersimpan di dalamnya. Pemimpin para penjaga itu terpaku. Wajahnya memucat. Matanya terbelalak tak percaya. Ia menyaksikan dengan ngeri bagaimana anak buahnya lenyap hanya dalam satu serangan cahaya. Ketakutan mulai merayap di hatinya. Menyadari bahwa Tantri bukanlah lawan biasa. Tantri berdiri tegak di tengah ruangan. Tubuhnya kini diselimuti aura pelangi yang berpendar seperti sinar matahari memantul pada permukaan air. Udara di sekitarnya bergetar, mengisyaratkan tekanan energi yang luar biasa. Cahaya dari kitab kuno yang tersimpan di balik bajunya masih menyala, seperti memberi peringatan kepada siapapun yang berani mendekatinya. Pemimpin para penjaga, seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pipinya, tampak terpaku. Matanya melebar tak percaya setelah melihat salah satu anak buahnya berubah menjadi kabut darah dalam sekejap. Wajahnya kini pucat seperti tembok yang kehilangan warna, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman tak jelas. Kau, pendekar 7 rupa." Suaranya bergetar, seperti angin yang menerpa daun kering. Ucapan itu langsung membuat keenam pria lainnya di dalam ruangan menoleh ke arah Tantri dengan wajah penuh horor. Mereka mundur perlahan, tapi tubuh mereka tampak kaku, seperti dihimpit oleh rasa takut yang begitu besar. Detik berikutnya, suara tetesan cairan mulai terdengar. Plak, plak, plak. Bau anyir yang khas langsung memenuhi ruangan. Astaga! Mereka ngompol. Serentak pula, gumam Kiara dari luar ruangan. Nyaris terjatuh dari dahan pohon karena menahan tawa. Ini kejadian paling memalukan yang pernah kulihat. Salah satu pria bersenjata lengkap menjatuhkan pedangnya ke lantai dengan suara gemeretak. Kedua tangannya menutupi wajahnya seperti ingin menghilang dari dunia. Ampun, saya punya anak yang masih kecil. Suaranya hampir menangis. Sementara itu, Tantri tidak bergeming. Dia tetap berdiri tenang, hanya melirik pemimpin itu dengan senyuman tipis. Tiba-tiba, aura pelangi yang mengelilingi tubuhnya berkumpul ke satu titik di telapak tangannya, membentuk lingkaran cahaya seperti roda surya. Tantri mengangkat tangannya perlahan, dan ruangan itu seketika terasa lebih dingin. Udara seolah membeku, dan ketujuh pria di ruangan itu jatuh bersujud sambil memohon ampun. Ampun, pendekar 7 rupa, kami tidak tahu itu Anda.
Ampun, teriak mereka serempak. Pemimpin yang tadi mencoba terlihat gagah kini menangis tersedu-sedu, bahkan sambil memukul-mukul lantai. Kami hanya disuruh menjaga rumah ini. Kami tidak tahu ada urusan besar yang melibatkan Anda. Kami hanyalah bawahan. Ia terus berbicara tanpa henti. Suaranya bercampur isak tangis yang memalukan. Tantri akhirnya melangkah maju. Setiap langkahnya menciptakan gema di lantai. Seolah seluruh dunia ikut merasakan kehadirannya. Ketika dia berhenti di depan sang pemimpin, lelaki itu tidak berani menatap wajah Tantri. Kepalanya terus tertunduk hingga dahinya hampir menyentuh lantai. Tantri perlahan berkata dengan suara dingin, "Kalian mengganggu keseimbangan dunia dengan cara seperti ini. Menakut-nakuti yang lemah dan tidak bersalah. Apa kalian kira tidak ada balasan untuk perbuatan itu?" Ketujuh pria itu semakin menggigil. Bahkan bau urin semakin kuat seiring dengan intensitas ketakutan mereka. Kiara, yang melihat ini dari atas pohon, kini berusaha menahan diri. Astaga, Tantri benar-benar membuat mereka seperti bayi yang dimarahi ibu mereka, bisiknya, sambil memegangi perutnya karena terlalu banyak tertawa. Sementara itu, Tantri mengayunkan tangannya, dan roda cahaya di telapak tangannya lenyap dalam sekejap. Tapi tekanan dari auranya tetap menyelimuti ruangan. Tantri memandangi pemimpin itu dengan sorot mata tajam. "Pergilah. Dan jangan pernah berbuat zalim lagi. Jika ku dengar kau kembali mengganggu orang tak bersalah, aku tidak akan sebaik ini." Ketujuh pria itu serentak mengangguk dengan kepala nyaris menempel di lantai. Tanpa menunggu lama, mereka berlarian keluar rumah seperti tikus yang dikejar kucing. Beberapa dari mereka bahkan terjatuh dan saling menabrak saat mencoba melarikan diri, meninggalkan bau memalukan mereka di ruangan itu. Kiara melompat turun dari pohon sambil tertawa terbahak-bahak. "Tantri, mereka ngompol serempak. Aku tidak akan pernah melupakan ini seumur hidupku. Kau terlalu kejam, dan juga terlalu lucu." Tantri hanya tersenyum tipis, menepuk-nepuk jubahnya seolah membersihkan debu. "Aku hanya memberi mereka pelajaran kecil. Kadang-kadang, rasa takut adalah guru terbaik, bukan?" Kiara menggeleng sambil masih cekikikan. "Guru terbaik? Atau guru memalukan? Aku rasa mereka tidak akan pernah bisa berjalan dengan kepala tegak lagi setelah ini." Kiara melangkah perlahan ke dalam rumah yang remang-remang. Hanya sedikit cahaya yang menembus dari sela-sela dinding kayu tua, membuat suasana semakin mencekam. Di dalam, suara isakan lirih seorang wanita terdengar, semakin jelas saat Kiara mendekat. "Jangan, jangan, ampun." Suara itu bergetar, penuh ketakutan. Mata Kiara membelalak ketika melihat seorang wanita yang duduk terpuruk di sudut ruangan. Pakaiannya compang camping, robek berantakan, dan tubuhnya terlihat gemetar hebat. Bekas lebam menghiasi wajah dan lengannya. Wanita itu berusaha menutupi tubuhnya dengan kedua tangan, tapi tampak jelas bahwa dia merasa tidak berdaya. Tantri tiba-tiba berlari masuk ke dalam. Langkahnya cepat dan tegas. Wajahnya dipenuhi kemarahan yang tertahan. Dengan satu gerakan tangan, dia berkata tegas kepada Kiara, "Kiara, keluar sekarang." Kiara, yang biasanya tak pernah menurut begitu saja, kali ini langsung memahami situasi tanpa bertanya. Dia mengangguk pelan, menatap wanita itu sejenak dengan rasa iba, lalu melangkah keluar. "Aku akan berjaga di luar, Tantri," ucapnya pelan sebelum menghilang ke balik pintu. Tantri mendekati wanita itu dengan perlahan, berusaha tidak membuatnya semakin takut. Dia mengambil kain dari dalam tas kecilnya dan menutupi tubuh wanita itu dengan lembut. "Tenang, kakak, kami di sini untuk menolong. Kau tidak perlu takut lagi," ucap Tantri dengan suara penuh empati, mencoba menenangkan hati yang jelas sedang hancur. Wanita itu menatap Tantri dengan mata yang basah. Mereka memperlakukanku seperti binatang.
Mereka bilang ini balasan karena suamiku tidak bisa membayar utang. Aku hanya seorang istri yang menunggu di rumah. Tapi mereka, suaranya pecah dalam tangis yang memilukan. Tantri mengepalkan tangan dengan kuat. Kuku-kukunya hampir menancap ke telapak tangannya sendiri. Wajahnya yang sebelumnya penuh ketenangan berubah menjadi topeng kemarahan. Namun, ia tetap berusaha menjaga nada suaranya agar tidak menakuti wanita itu lebih jauh. Kakak, siapa mereka? Siapa yang memerintah mereka untuk melakukan ini? Wanita itu terisak, mencoba berbicara di tengah tangisnya. Mereka adalah anak buah Ki Demang, pemimpin desa ini. Dia yang menyuruh mereka menagih utang suamiku. Dan ketika suamiku tidak pulang dengan uang, mereka datang ke sini. Mereka bilang, mereka akan mengambil tubuhku sebagai ganti. Wanita itu tidak sanggup melanjutkan. Tangisnya pecah semakin keras. Tantri menarik napas panjang, mencoba mengendalikan amarah yang hampir meledak. Ki Demang, gumamnya pelan. Namun suaranya penuh dengan ketegasan yang mematikan. Mata Tantri menatap kosong ke depan. Namun pikirannya sudah dipenuhi rencana untuk menghancurkan kezaliman yang merajalela di desa ini. Kiara, yang mendengar semuanya dari luar, tidak bisa menahan diri untuk masuk kembali. Tantri, kau dengar itu? Ki Demang ini jelas seorang iblis berkedok manusia. Kita tidak bisa membiarkan ini, ucap Kiara dengan kemarahan yang terpancar dari sorot matanya. Tantri mengangguk pelan, lalu menatap wanita itu. Kakak, di mana suamimu sekarang? Apa kau tahu kemana dia pergi? Wanita itu menggeleng dengan lemah. Dia pergi ke kota untuk mencari uang. Sudah 3 hari. Tapi dia belum kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tolong, jangan biarkan mereka kembali ke sini. Tantri mengusap kepala wanita itu dengan lembut, berusaha memberikan rasa aman. Tidak ada seorang pun yang akan berani menyentuhmu lagi. Aku bersumpah. Kiara menyilangkan tangan di dada. Apa rencanamu sekarang? Tantri, kita tahu Ki Demang adalah dalang semua ini. Kalau kita biarkan dia terus berkuasa, banyak wanita lain yang akan bernasib seperti ini. Tantri berdiri perlahan. Auranya kembali memancar. Meskipun ia berusaha menahannya agar tidak menakuti wanita yang masih terguncang itu, Ki Demang akan membayar perbuatannya. Bukan hanya untuk wanita ini, tapi untuk semua orang yang sudah menjadi korban kejahatannya. Kiara tersenyum tipis, lalu melangkah mendekati Tantri. Kau ingin kita langsung pergi ke rumahnya? Tantri menggeleng. Tidak, kita akan membuatnya datang ke sini. Biarkan dia merasakan rasa takut yang sama seperti yang dirasakan wanita ini. Kiara mengangkat alis, tertarik dengan rencana Tantri. Bagaimana caranya? Tantri menoleh ke arah wanita itu. Boleh aku meminjam salah satu pakaianmu? Kakak, tanyanya lembut. Wanita itu hanya mengangguk bingung. Tak mengerti apa yang sedang direncanakan Tantri. Sementara itu, Kiara hanya bisa menebak apa yang akan terjadi. Jadi, kau akan menggunakan ajian 7 rupamu lagi? Tanyanya dengan nada setengah bercanda. Tantri tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, ada tekad yang kuat. Kali ini, Ki Demang akan tahu rasanya berada di ujung kehancuran. Kita tunggu dia di sini. Kiara, dia akan datang. Dan dia akan menyesal. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih dingin. Seolah alam pun menanti dengan tegang apa yang akan terjadi selanjutnya.